Di video ini, saya bakal share ke kamu gimana caranya saya mendapatkan profit 23 juta rupiah dari trading kripto. Jangan skip video ini kalau kamu ingin tahu strategi yang saya gunakan. Let's go! Halo semua trader, apa kabar? Balik lagi sama saya, Andi Senjaya. Buat yang baru pertama kali nonton channel ini, saya adalah seorang full-time trader dengan 10 tahun pengalaman trading di saham, forex, dan kripto. Selain itu, saya juga suka sharing tentang tips trading di YouTube, Instagram, dan TikTok. Kalian bisa cek semua media sosialnya di deskripsi. Jadi buat kamu yang ingin jadi profitable trader, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Mungkin banyak dari kamu yang udah lihat postingan Instagram saya yang ini, dimana saya live update tentang posisi trading dari profit $200 sampai trailing stop profit $1.300. Banyak juga yang DM ke saya untuk request bahas strategi yang saya gunakan untuk trading di crypto futures dengan total profit 23 juta rupiah atau $1.500. So nggak perlu lama-lama lagi, siapin catatannya dan langsung aja kita ke monitor. Oke smart trader, sekarang di depan layar kalian udah terbuka trading view dan ini adalah chart daripada Ethereum Classic atau ETC USDT. Jadi beberapa waktu kemarin ini kita sempat trading di ETC USDT dengan posisi short sell, dan hari ini kita mau bahas dan saya mau share juga bagaimana cara saya menemukan trading yang potensial dan apa strategi yang saya gunakan sehingga bisa mendapatkan profit trading dengan maksimal. Nah sebelumnya kita mau lihat ke Discord terlebih dahulu karena waktu itu di tanggal 17 November ketika saya melihat ada pola yang menarik dan juga ada opportunity untuk trading di crypto ETC ini, saya share ke member daripada Smart Crypto Team. Di sini saya sharing trading idea di mana ETC ini menarik, bisa diperhatikan karena ada double top, dan di sini kita strateginya following the rally to the downside. Ini harusnya the drop ya, bukan rally ya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Kalau kalian lihat kemarin ini ada sekitar double top di tanggal 17 November dan view kita adalah dia ada potensi untuk bergerak turun ke bawah, dan seperti yang kita tahu tren daripada cryptocurrency ini masih cenderung bearish. Ini juga gambar lainnya dengan view yang lain, kita melihat dari chart pattern itu ada kurang lebih membentuk seperti triangle, dimana di sini kita lihat ada sebuah bearish channel. Jadi kita masih bisa lihat adanya potensi penurunan daripada Ethereum Classic ini karena harganya masih bermain di bawah atau di area bearish channel tersebut. Sekarang kita akan langsung masuk aja dan kita akan breakdown strategi apa yang saya gunakan dan bagaimana cara kita menemukan potensi untuk bisa trading di Ethereum Classic tersebut. Jadi di sini saya udah kasih tanda yang warna hijau ini, garis vertikal. Ini adalah candlestick di tanggal 17 November 2022. Kurang lebih di sini. Tapi sebelumnya saya mau ajak teman-teman juga untuk melihat bigger picture-nya terlebih dahulu seperti apa. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channelnya Andi Senjaya dan belum terlalu familiar, kita seperti biasa akan melakukan analisis dengan menggunakan top-down analysis. Artinya kita akan melihat dulu bigger picture-nya seperti apa, kemudian kita breakdown lagi step by step ke lower time frame-nya seperti apa. Nah, sekarang kita mau coba untuk masuk ke daily time frame-nya dulu. Kita mau lihat bigger picture-nya seperti apa di daily time frame. Kalau kita perhatikan, memang secara struktur atau secara tren daripada Ethereum Classic ini masih bergerak yang namanya bearish. Di sini membentuk yang namanya lower low, lower high. Di sini membentuk lower low lagi. Di sini membentuk lower high. Kemudian saat ini on the way bergerak ke bawah. Dan seharusnya kalau kita lihat trennya ini masih bearish, dia akan membentuk yang namanya lower low lagi ke arah bawah. Jadi di sini kita bisa lihat pure marketnya sedang bergerak bearish. Sekarang kita mau sedikit zoom in masih di daily time frame. Nah di sini juga kita masih bisa lihat sebelumnya ada sebuah pola reversal ketika dia koreksi. Jadi dia sebelumnya sempat koreksi naik ke atas, tapi di atas ini dia sudah mendevelop sebuah pola yang mungkin teman-teman pernah belajar juga di kelas trading SKS. Ini ada sebuah pola yang terlihat seperti kurang lebih head and shoulder, walaupun nggak totally perfect. Tapi kalau kita lihat di sini ada neckline yang very important untuk di breakdown ke bawah, dan ini menjadi sebuah pertanda atau di sini menjadi start di mana marketnya kembali turun ke bawah atau bergerak bearish lagi. Dan kalau kita lihat di sini kita bisa membuat sebuah channel atau bearish channel di bawah. Artinya marketnya saat ini Ethereum Classic bergerak daily-nya di dalam sebuah pergerakan turun atau downtrend. Nah, sekarang kita akan coba ke 4 jam seperti apa kondisinya. Nah, ini adalah chart 4 jam daripada Ethereum Classic, dan kalau kita lihat ini ada support yang sebelumnya berhasil ditembus ke bawah oleh harga. Sebelumnya kita mau coba untuk potong chartnya terlebih dahulu ya teman-teman
turun di sekitar tanggal 17 November biar nanti kita bisa lihat mekanisme daripada pengambilan keputusan kita short seperti apa. Jadi di sini kalau kita lihat memang support yang pertama kali, kedua kali ini berhasil tertahan, akhirnya ketiga kali di sini berhasil di breakdown ke bawah. Artinya memang pelemahan ini masih terus terjadi, dan kalau kita lihat ketika dia berhasil breakdown, di sini ada sedikit rebound terlebih dahulu ke atas, dan kalau kita perhatikan sebelumnya juga di sini ada area support yang berhasil di breakdown, dan ini berhasil menjadi area resistance di sebelah sini. Nah, sekarang kita akan turun lagi ke time frame 1 jam. Kemudian kita di sini lihat adanya rejection di area resistance yang memang sebelumnya adalah area support. Kemudian setelah terjadinya rejection di sini, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada yang namanya area supply atau swing low yang sebelumnya ada di sebelah sini. Dan kalau kita perhatikan setelah dia reject daripada resistance, ini secara struktur pergerakan harga daripada Ethereum klasik ini bergerak konsisten sekali membentuk yang namanya lower low, lower high. Ini teman-teman kalau misalkan di breakdown, kurang lebih jadinya akan seperti ini. Dan kalau kita lihat setelah dia di sini, dia sempat terkoreksi naik terlebih dahulu di sini. Tapi kalau kita perhatikan di sini adalah yang sebelumnya area support. Dan seperti yang udah kita belajar di kelas trading SKS, di mana area support itu ketika berhasil di breakdown ke bawah, dia punya potensi untuk menjadi area resistance. Dan kalau kita perhatikan di sini memang jelas sekali di sini adalah area resistance. Kalau kita coba untuk lihat secara clear, di sini adalah area resistance atau rejection yang berulang kali. Dan kalau kita perhatikan di sini memang koreksinya sudah selesai terjadi, di mana koreksi ini membentuk biasanya sebuah pola yaitu A, B, C correction atau 3 wave naik ke atas menurut Elliott Wave Theory. Dan ini udah persis banget di area resistance. Dan kalau kita zoom in sedikit, di sini juga ada yang namanya reversal pattern yaitu head and shoulder pattern. Jadi kalau kita lihat di sini adalah left shoulder-nya, di mana di sini adalah head-nya, dan di sini adalah right shoulder-nya. Artinya ketika ini berhasil di breakdown ke bawah, ada potensi harganya masih akan lanjut penurunannya. Jadi sampai di titik ini, saya mendapatkan informasi bahwa Ethereum klasik ini berpotensi untuk bergerak turun ke bawah. Dimana pertama, trennya itu masih bearish. Kedua, di time frame 1 jamnya, saya melihat ada rejection di resistance dan ada sebuah pola reversal, yaitu head and shoulder. Artinya di tahap ini, saya akan fokus mencari opportunity untuk bisa melakukan short sell mengikuti tren yang saat ini sedang terjadi. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, kita punya yang namanya area resistance yang sebelumnya merupakan area support. Jadi sebenarnya di sini kita berharap di mana marketnya ketika turun ke bawah, dia akan koreksi dulu ke atas, baru kita akan cari opportunity untuk short sell, lalu kita akan expect harganya akan turun lagi ke bawah. Tapi kalau misalkan kita coba untuk buat trend line di sebelah sini, kita akan hubungkan titik yang atas ini ke titik yang sebelah sini. Nah, kurang lebih trend line-nya seperti ini. Jadi kalau kita buat trend line dan kita buat channel, ada kemungkinan harganya tidak akan menyentuh area yang di atas sini. Walaupun di sini sifatnya masih 50-50. Tapi di sini yang menarik adalah ketika Ethereum klasik ini melakukan penurunan kemudian naik ke atas, di sini dia melakukan rejection atau di sini ada yang namanya minor resistance. Nah, kalau kita coba untuk turun ke 30 menit, kita bisa melihat jelas adanya rejection yang terjadi di minor resistance tersebut. Dan di sini kalau kita perhatikan secara candlestick pattern, ini merupakan candlestick pattern yang bisa kita sebut dengan bearish pennant atau terlihat jelas banget adanya rejection di minor resistance, sehingga ini yang membuat saya melakukan entry short sell di area tersebut. Jadi saya entry kurang lebih di harga tersebut, dan untuk penempatan stop loss-nya otomatis kita mau dia stop loss-nya di atas area resistance dan sedikit di atas trend line, jadi kurang lebih ada di sini. Nah, untuk targetnya sebenarnya kita bisa targetin terdekat ini di swing bawah sini. Kalau kita mau targetnya di M30, jadi kalau kurang lebih di sini itu kita bisa dapat risk to reward ratio 1:1,73. Tapi karena saya masih melihat di time frame H1-nya, pergerakan dari Ethereum klasik ini masih punya potensi untuk terus turun ke bawah following the bearish downtrend-nya, maka dari itu target pertama saya atau take profit terdekat saya adalah di swing low yang ada di bawah sini, which is kurang lebih di 18.81 atau 18.80. Dan kalau kita coba untuk turunkan kurang lebih ke sini,
sini, kita bisa dapat risk to reward ratio ini di 1:4,8 atau nyaris 1:5. Nah, setelah saya membuat trading plan seperti ini, saya sudah setting stop loss-nya, saya sudah setting take profit terdekatnya. Sebagai informasi saja, saya hanya take profit 50% aja dari posisi saya. Karena daily time frame-nya masih bearish, sehingga ada potensi untuk breakdown support lagi dan melakukan penurunan yang jauh lebih dalam. Setelah saya setting semua, ya udah saya tinggal melakukan aktivitas saya biasa dan mungkin sesekali aja, mungkin sehari 2-3 kali mengecek kondisi atau posisi trading saya seperti apa. Lalu di sini kita akan coba lihat pergerakannya. Jadi setelah kita short sell, sebelumnya sempat naik ke atas, tapi habis itu turun ke bawah. Nah, di sini kalau kita take profitnya cukup yang minimal aja di swing low yang di sini, sebenarnya kita udah dapat take profit. Tapi karena kita masih mengincar di bawah, ya udah kita masih open posisi. Kemudian kalau kita perhatikan, dia sempat turun ke bawah, tapi dia sempat naik lagi ke area atas, atau dia sempat naik ke area entry-nya kita. Tapi di sini karena kita sudah menempatkan area stop loss, jadi nggak terlalu masalah. Dan sebagai reminder bahwa di sini adalah area resistance juga. Jadi kalau kita coba next lagi, harganya ternyata berhasil reject daripada resistance-nya dan kembali lanjut ke bawah. Dan kalau kita perhatikan di sini, dia membuat lagi ABC correction naik ke atas. Jadi kurang lebih seperti ini, hanya sebatas koreksi aja, lalu dia breakdown dan dia lanjut turun ke bawah. Dan kalau kita ikutin, ini memang harganya atau pergerakan marketnya masih sedikit naik dan turun. Dan kalau kita perhatikan dan kita sabar, akhirnya di sini dia berhasil hit take profit kita yang pertama. Dan di take profit yang pertama ini saya mendapatkan kurang lebih $600. Jadi sebenarnya total profitnya itu 1.200, tapi karena saya hanya take profit 50% aja, saya mengantongi $600 untuk 50% yang pertama. Atau 50% posisi yang masih open, saya biarkan atau saya let the profits run. Dan kalau kita lihat, dia berhasil turun lagi dan dia semakin dalam. Dan di sini saya melakukan yang namanya trailing stop. Di mana saya melakukan trailing stop? Saya akan mencari area supply untuk melakukan yang namanya trailing stop. Jadi kalau kita lihat di sini ada supply zone, kalau teman-teman perhatikan, saya akan melakukan trailing stop dan saya akan pindahkan stop loss-nya itu menjadi di area sini. Jadi kalaupun tiba-tiba harganya kembali naik ke atas lagi, sebenarnya sudah menutup posisi kita yang sebelumnya. Karena kita sama-sama close akhirnya 100% di kisaran harga yang kurang lebih sama. Tapi karena harganya semakin turun ke bawah dan saya melihat ada area supply yang baru kurang lebih di sini, jadi saya pindahkan lagi stop loss-nya lebih rendah lagi menjadi stop loss profit kurang lebih di sekitar sini. Jadi ketika kita ikutin penurunannya, ini sebenarnya harga kriptonya bisa semakin turun dan sebenarnya di sini kita bisa mendapatkan risk to reward ratio 1:10. Tapi ingat, don't be greedy dan penting banget untuk kita secure the profit first. Jadi kita take profit 50% dulu di swing low yang sebelumnya dan sisanya kita melakukan yang namanya trailing stop. Jadi saat ini kondisinya trailing stop kita ada di sekitar sini dan kalau kita ikutin pergerakan harganya, nah di titik ini harganya sempat turun lagi dan akhirnya naik lagi ke atas tiba-tiba dengan sebuah candlestick bullish yang cukup tinggi momentumnya sehingga stop loss kita kena dan di posisi kedua ini saya berhasil secure $900. Jadi total 600 ditambah 900 saya mendapatkan $1.500 dalam satu kali trade. Jadi kurang lebih itu profitnya sekitar 15% dari modal awal saya 10.000, walaupun udah sempat growing juga sekitar 11.800-an dan saya mengantongi akhirnya 1.500. Jadi kurang lebih 15% hanya dalam satu kali trading. Dan ingat, risk yang saya selalu pakai adalah standarnya di 2% atau 2% rule. Jadi dengan satu tradingan aja saya bisa mendapatkan 15% dan menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Dan setelah marketnya mengenai stop loss kita, kalau kita perhatikan dan kita lanjutkan lagi, ini marketnya langsung berbalik arah menjadi naik dan itulah kenapa pentingnya kita melakukan yang namanya trailing stop. So kurang lebih semua strategi dan juga step by step bagaimana cara saya menemukan potensial trading dan akhirnya mendapatkan profit $1.500 atau sekitar kurang lebih 23 juta. Udah kita breakdown semua di video kali ini dan semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang ingin trading bareng sama saya, tim SCT dan ratusan trader kripto lainnya, bisa join di Discord. Info selengkapnya silahkan bisa lihat di deskripsi. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke admin ya. Ingat, tidak ada strategi yang 100% sempurna atau akurat, tapi kembali lagi ke bagaimana kita melakukan eksekusi trading plan kita terhadap market. Always do your own research and trade wisely. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, boleh bantu kasih like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang Indonesia yang melek tentang trading. Next, kamu mau kita bahas pengalaman tentang profit lagi atau loss? Silahkan tulis di komen ya. Dan jangan lupa di sini dan di sini ada video trading lain yang kamu wajib curi ilmunya. Akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa
lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Sinjaya, Biosmart Trader. Salam cuan. Ciao.